Halo anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Ibu V dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar alat gerak manusia dan hewan. Kali ini kita akan membahas tentang alat gerak pada hewan. Hewan dapat bergerak dan berpindah tempat karena hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain ikan, ada juga amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Kita akan lihat di sini ada gambar ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip ekor. Ikan dalam memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Hewan berikutnya adalah amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui yaitu katak. Apa alat geraknya anak-anak? Yaitu kaki depan dan kaki belakang. Nah, pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor, sedangkan katak dewasa seperti pada gambar ini hidup di darat dan bergerak dengan kaki dan dengan cara berpindah tempat dengan melompat. Yang berikutnya adalah hewan buaya. Buaya bergerak dengan menggunakan kaki depan dan kaki belakang. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Nah, yang hewan menggunakan perut menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak, berpindah tempat. Nah, yang Ibu sajikan di sini yaitu reptilia yang lainnya yang bergerak dengan cara merangkak atau dengan cara merayap. Ada juga contohnya reptilia yang lain, contohnya cicak, kura-kura, ada juga komodo. Nah, nanti anak-anak cari yang lain ya untuk contoh hewan reptilia. Kemudian yang berikutnya, di sini dengan alat gerak sayap. Nah, apa itu jenis hewannya? Yaitu burung. Benar, burung mempunyai alat gerak sayap yang digunakan untuk terbang. Struktur tulang pada burung berbeda dengan hewan darat lainnya, yaitu struktur tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung
unta. Burung yang mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, hinggap pada dahan, atau mencengkram mangsanya. Yang berikutnya adalah salah satu contoh hewan dari monyet, yaitu menggunakan alat gerak tungkai depan dan tungkai belakang. Gambar berikut ini adalah contoh hewan mamalia. Jadi, hewan mamalia mempunyai alat gerak sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Biasanya, hewan mamalia memiliki rambut dan kelenjar susu. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Misalnya apa? Contohnya anak-anak hewan mamalia. Kuda, ya, kambing. Kemudian ada kucing, ada anjing, dan lain sebagainya. Nah, beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sebagai tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya seperti gambar ini, yaitu pada monyet. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembahasan kita hari ini, yaitu alat gerak pada hewan atau organ gerak pada hewan. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya kepada wali kelas masing-masing. Setelah paham dan jelas mengerti memahami, anak-anak mencoba untuk mengerjakan latihan berikut ini. Anak-anak membuat tabel dengan nomor, kemudian ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Lalu bagaimana mengerjakannya? Yaitu anak-anak mencari nama contoh hewan yang termasuk reptilia dan mamalia beserta alat geraknya, serta alat gerak ikan, amfibi, dan burung dengan dibuat tabel. Ya, dikerjakan di buku latihan masing-masing. Demikian hari ini belajar kita untuk organ gerak pada hewan atau alat gerak pada hewan. Terima kasih.